Saudara-saudara yang kekasih dan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sahabat GKPS TV, selamat pagi bagi kita semua. Dan kita akan memulai kehidupan kita pada pagi hari ini, pada hari yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sebelum kita memulai semua kegiatan kita, marilah kita sebentar diisi oleh firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan berkenan memberikan hari yang baru ini kepada kami. Kami bersukacita menerimanya, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, tolonglah kami. Berikanlah kami kehidupan dan kekuatan melalui firman-Mu untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini ialah diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengannya didoakan, sangat besar kuasanya. Demikian pembacaan teks kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari ini, melalui firman ini kita diajar Tuhan untuk melihat diri kita kembali dan melihat persekutuan kita, relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberikan kehidupan kita. Tuhan juga memberikan orang-orang di sekitar kita. Karena itu, Tuhan mengajar kita melalui firman-Nya hari ini, agar kita melihat kedua sisi itu dalam hidup kita. Di dalam Yakobus 5 ini, Tuhan mengatakan kepada kita, katakan ya atas yang ya, tidak atas yang tidak. Saudaraku, mungkin kita pernah gagal mengatakan ya pada saat dibutuhkan mengatakan ya. Gagal mengatakan tidak pada saat kita diminta mengatakan tidak. Dan itu dapat melukai diri kita, menyakiti diri kita, dan melukai orang lain. Karena itu, Tuhan mengajar kita melihat itu kembali, sehingga kita mau memperbaiki kehidupan persekutuan kita dan diri kita sendiri. Yang kedua, saya ambil beberapa contoh saja dari kitab Yakobus pasal 5. Yang kedua, kita juga disuruh melihat dosa dan kekurangan kita dalam hidup kita yang membuat orang lain juga terluka karena kita. Bukan hanya kita saja terluka karena dosa dan kekurangan kita, orang lain juga bisa terluka karena kita melakukan yang tidak baik kepada orang lain. Atau dalam bahasa sehari-hari kita sebut, sadar atau tidak sadar kita sering mentransfer dosa dan kekurangan kita itu kepada orang lain, sehingga membuat orang lain terluka. Bahkan orang mengalami kesakitan gara-gara itu. Bukan hanya kita mengalami kesakitan, tapi orang lain juga mengalami kesakitan. Karena itu, dalam teks kita pada pagi hari ini disebutkan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tuhan memberikan kita anugerahnya dengan kematian Kristus Yesus di kayu salib, membuat dan membangun, menumbuhkan rekonsiliasi antara Tuhan Allah dengan kita. Allah
merekonsiliasi kita kepadanya melalui Kristus. Karena itu juga, melalui teks ini, Tuhan meminta kita juga untuk berrekonsiliasi dengan orang-orang di sekitar kita. Berrekonsiliasi dengan orang-orang yang terluka karena kita. Karena itu anjuran di dalam teks kita ini, hendaklah kamu berdoa. Itu berarti saya harus berdoa untuk diri saya juga. Tapi dikatakan juga dalam teks kita ini, hendaklah kamu saling mendoakan. Itu berarti saya membutuhkan orang lain mendoakan saya, dan saya juga dibutuhkan oleh orang lain untuk mendoakan. Jadi rekonsiliasi itu adalah sebuah rekonsiliasi yang mengakibatkan kesembuhan. Reconciling and healing. Rekonsiliasi dan kesembuhan adalah seperti sebuah mata uang yang harus punya dua sisi dan satu sama lain saling melengkapi. Inilah firman yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini, karena Tuhan juga berkata kepada kita, hendaklah kamu saling mendoakan, mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Mengaku dosamu, mengakui dosa dan kesalahan kita. Untuk diri kita pun perlu kita mengakui itu, dan kepada orang lain juga kita dibutuhkan mengakui itu dan menyatakan itu, agar pengampunan dari Tuhan Allah itu yang aku alami, akhirnya pengampunan yang aku alami itu aku transfer kepada orang lain juga. Itulah yang disebut di sini terjadi rekonsiliasi yang mengakibatkan kesembuhan. Dan inilah luar biasanya firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Biarlah setiap orang, karena rekonsiliasi yang dibuat oleh Tuhan Allah kepada kita, kita juga mau berrekonsiliasi dengan orang lain. Biarlah Tuhan Allah yang mengajar kita berdoa secara pribadi kepadanya, juga mendoakan orang lain, dan orang lain mendoakan kita. Kita butuh satu sama lain. Saudara-saudara yang kekasih, karena itu ditekankan lagi pada ayat 16 ini untuk meyakinkan kita dan menguatkan hati kita untuk melakukan itu dalam hidup kita. Dikatakan dalam ayat B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar dia dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itulah untuk meneguhkan bahwa rekonsiliasi dan penyembuhan itu doakan terus menerus, sehingga kuasa rekonsiliasi dan kuasa penyembuhan itu benar-benar berkuasa untuk diri kita dan benar-benar berkuasa untuk teman-teman saudara-saudara kita di sekitar kita. Biarlah sekali lagi saudara-saudara kasih, rekonsiliasi dan kesembuhan, reconciling and healing itu tetap berlangsung dalam hidup kita sepanjang kehidupan ini diberikan oleh Tuhan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan yang sudah membuat rekonsiliasi kita kepadanya dan mengajar kita berrekonsiliasi dalam hidup kita dengan orang-orang di sekitar, di tengah-tengah keluarga kita, dengan saudara kita, dengan siapapun. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau membuat diri kami berrekonsiliasi dengan Tuhan. Karena Tuhan mengampuni kami. Dan Engkau mengajar kami pada hari ini untuk berrekonsiliasi juga dalam hidup kami dengan orang-orang di sekitar kami. Agar hati kami yang terluka dan hati orang-orang yang terluka di tengah-tengah kami di dalam perjalanan hidup kami, betul-betul dengan kuasa Tuhan direkonsiliasi sehingga kami juga disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah rekonsiliasi ini bertumbuh terus dalam hidup kami, dan biarlah kesembuhan yang dari Tuhan itu tubuh, roh dan jiwa kami Tuhan sembuhkan. Biarlah setiap orang juga pada hari ini mengalami kesembuhan tubuh, roh dan jiwanya, karena Tuhan
yang menyatakan itu kepada kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri